Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema tentang Perang Dingin. Pada pembahasan Perang Dingin ini kita akan mempunyai 3 konsep pembahasan. Yang pertama itu kita akan membahas latar belakang terjadinya Perang Dingin. Yang kedua, proses Perang Dinginnya. Yang ketiga, perebutan pengaruh Perang Dingin di luar Eropa. Latar belakang terjadinya Perang Dingin sebenarnya itu kita bisa telusuri pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Kedua setelah berakhir memunculkan 2 negara adidaya terkuat, yaitu adalah Uni Soviet dan Amerika Serikat. Awalnya kedua negara tersebut pada Perang Dunia Kedua itu saling membantu satu sama lain. Namun setelah 2 negara tersebut menjadi pemenang, kedua negara tersebut beradu gengsi. Setelah menjadi pemenang, siapakah setelah Perang Dunia II yang bisa menjadi penguasa sesungguhnya di dunia ini? Jadi pada saat dunia sudah melewati batas Perang Dunia Kedua, ternyata masih ada perang lagi yang namanya Perang Dingin, yaitu perebutan gengsi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi bentuk Perang Dingin itu berbeda dengan perang yang biasa kita kenal. Perang Dingin itu tidak berproses secara langsung, misalkan perang fisik atau perang militer atau semacamnya. Perang Dingin itu bagaimana kedua negara tersebut menciptakan pengaruh kepada negara-negara kecil di dunia. Sebenarnya yang melatar belakanginya itu kenapa Uni Soviet dan Amerika Serikat harus bertengkar dikarenakan perbedaan ideologi. Uni Soviet itu kan ideologinya komunis, otomatis bertentangan dengan ideologi liberalisme dari Amerika Serikat. Seperti itu. Jadi dari pertentangan ideologi tersebut menciptakan konflik berkepanjangan yang disebut dengan Perang Dingin. Perang Dingin itu berakhir sekitar sampai 1991. Bayangkan dari tahun 1945 berakhir Perang Dunia sampai 1991. Jadi durasinya sangat panjang sekali ya. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai perbedaan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kalau mengenai ideologi, Amerika Serikat itu ideologinya liberalisme. Amerika Serikat itu mengedepankan kebebasan yang teratur di situ. Kalau kita lihat simbol dari Amerika Serikat kan ada bangunan monumental itu yang namanya Patung Liberty. Itu kan menggambarkan bahwa hakikat manusia itu adalah bebas. Di Amerika Serikat itu menjunjung kebebasan seperti itu. Berbeda dengan Uni Soviet yang mengedepankan komunisme yang sifatnya itu tertutup. Dari dalam pemerintahan itu semua orang itu sama dan rata. Dan semuanya itu kegiatan ekonomi dan sosial itu diatur secara sepenuhnya oleh satu tampuk kekuasaan yang namanya pemerintahan. Seperti itu. Lalu track recordnya kenapa Uni Soviet dan Amerika Serikat bisa menang? Yang pertama, Amerika Serikat itu bisa menang itu karena berhasil mengalahkan Jepang melalui bom atom. Di situ Amerika Serikat melegitimasi bahwa dialah pemenang dari Perang Dunia Kedua. Kalau Uni Soviet berhasil ketika mengalahkan Nazi setelah memukul mundur pada pertempuran Stalingrad. Lalu sistem ekonominya nanti akan kita kenal. Amerika Serikat itu mengedepankan kapitalisme, kebebasan pasar, sedangkan Uni Soviet itu terpusat komunis, biasanya tertutup perekonomian. Jadi tidak memunculkan nuansa-nuansa kreatif dalam sektor perekonomian informal. Jadi tidak perusahaan, investor itu tidak dikenal dalam Uni Soviet pada saat masa tersebut. Jadi sifatnya itu tertutup.
Nah, nanti sistem pemerintahannya itu ya kalau Amerika Serikat parlementer, kalau Uni Soviet itu komando atau tertutup. Nah, lalu proses terjadinya perang dingin itu seperti apa sih? Perang dingin itu prosesnya itu kita jangan menyamakan dengan perang-perang yang lainnya ya. Dia tidak melibatkan sektor militer secara langsung. Namun antara Uni Soviet dan Amerika Serikat lebih menginginkan adanya upaya internalisasi ke dalam sektor internal pemerintahan ataupun negara di belahan dunia. Jadi dia mau mengumpulkan sekutu-sekutunya masing-masing agar sepaham atau seideologi. Seperti itu. Nah, ini ada 3 arena pertarungan ya. Yang pertama arena pertarungan pada persaingan politik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ada yang teknologi dan juga ada yang militer. Nah, pada persaingan politik itu ada 2 program yang diciptakan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk merangkul ataupun mencari negara-negara yang bisa dijadikan sekutu. Yang pertama itu Uni Soviet itu membentuk yang namanya Molotov Plan, rencana Molotov. Sebenarnya Molotov Plan itu tujuan awalnya digunakan oleh Uni Soviet itu sifatnya baik karena ingin memberikan bantuan perekonomian kepada negara-negara bekas perang agar bisa membangun ulang negara-negaranya tersebut. Kalau Molotov Plan itu Uni Soviet biasanya memberi bantuannya itu kepada negara-negara Eropa Timur. Tapi nyatanya bantuan tersebut diberikan prasyaratnya. Jadi kalau kamu mau mendapatkan bantuan Molotov Plan, kata Uni Soviet, kamu harus satu kubu dengan saya, satu paham dengan saya sebagai negara komunis. Begitu kalau Uni Soviet tuh. Lalu kalau Marshall Plan, nah itu dibentuk oleh Amerika Serikat. Marshall Plan ini biasanya itu tertuju kepada negara-negara Eropa bekas perang. Banyak negara-negara Eropa yang mengalami krisis seperti Jerman Barat, seperti Inggris, Perancis. Mereka setelah perang itu mengalami defisit. Karena apa? Karena anggarannya ataupun dana keuangan negaranya itu ditujukan untuk perang. Nah, pada akhirnya Marshall Plan disediakan oleh Amerika Serikat untuk membantu perekonomian tersebut dengan prasyarat ya seperti tadi yang disebutkan. Jadi dengan prasyarat negara-negara tersebut harus satu ideologi dengan Amerika Serikat. Kalau Marshall Plan itu biasanya negara-negara Eropa ya seperti Belanda, Perancis itu. Belanda itu pas saat revolusi mempertahankan kemerdekaan pada saat ingin memperebutkan kembali kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1950 itu Belanda itu diputuskan bantuannya itu dihentikan oleh Amerika Serikat dikarenakan Belanda bersikap seolah-olah agresif terhadap Indonesia yang menginginkan kemerdekaan secara mandiri. Karena Amerika Serikat mengancam kalau itu dalam perkataan informalnya, kalau kamu tidak memberikan kemerdekaan oleh Indonesia akan saya cabut bantuan Marshall Plan-nya. Seperti itu. Nah, selain bantuan tadi untuk meraup kawan-kawan atau sekutu-sekutu di setiap ideologinya, baik Uni Soviet ataupun Amerika Serikat juga melakukan persaingan intelijen atau persaingan militernya. Nah, persaingan militernya ini untuk mengantisipasi serangan antar kedua belah pihak, masing-masing itu membuat fakta militer. Kalau Uni Soviet itu membuat yang namanya Fakta Warsawa. Nah, Fakta Warsawa ini diisi oleh negara-negara blok timur, biasanya itu Eropa Timur. Nah, katanya Fakta Warsawa itu dibentuk sebagai respon atas dibentuknya NATO. Nah, kalau Amerika Serikat namanya NATO. NATO itu North Atlantic Territory Organization. Nah, itu adalah fakta militer Amerika untuk membendung juga
untuk mengantisipasi juga Uni Soviet. Jadi sebenarnya Amerika Serikat dan Uni Soviet itu tidak berperang secara langsung, tapi mengantisipasi dan curiga satu sama lain. Perangnya ini nggak pernah perang langsung dia, tapi saling mencurigai. Apakah nanti Uni Soviet akan perang? Apakah dia mempersiapkan senjata? Pada akhirnya kan dibentuk namanya fakta militer. Yalah, kita buat rekrutmen aja. Negara-negara mana nih yang mau bersekutu dengan kita? Biar nanti perang, kalau terjadinya perang, kita sudah mempunyai sekutu gitu. Nah, masing-masing membuat persekutuan. Ya, kalau Uni Soviet Fakta Warsawa, kalau Amerika Serikat NATO. Nah, selanjutnya ada persaingan teknologi. Jadi adu gengsi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu tidak hanya masalah pengaruh politik ataupun pengaruh militer atau keamanan. Jadi ternyata adalah persaingan gengsi tentang bagaimana memberikan kontribusi terhadap dunia. Jadi saling bersaing agar dunia tahu siapa sih yang paling hebat, siapa sih yang bisa menjadi pion atau panutan penting suatu negara yang ada di dunia ini. Nah, Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing juga dalam hal teknologi. Yang pertama itu teknologi luar angkasa. Seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, jadi teknologi luar angkasa ini Uni Soviet dan USA ini saling berlomba. Dari mulai Uni Soviet membentuk Sputnik 1 sampai akhirnya Amerika Serikat berhasil mendaratkan Neil Armstrong sebagai manusia pertama yang mendarat di bulan. Selanjutnya ada senjata nuklir. Senjata nuklir ini dibentuk oleh Uni Soviet dan USA sebagai persaingan untuk mengantisipasi militer. Nah, ini sebenarnya ditentang perlombaan senjata nuklir ini karena mengancam kestabilan alam. Karena senjata nuklir itu kan sebelumnya pernah dipakai juga pada bom atom, itu kan tidak hanya merusak kelangsungan manusia itu sendiri, namun juga lingkungan hidup pada saat itu mengalami kerusakan juga, seperti adanya radiasi, kekeringan dan segala macam. Dan ini ditentang senjata nuklir tersebut oleh respon global. Nah, lalu perebutan pengaruh di luar Eropa itu seperti apa sih antara Amerika Serikat dan Uni Soviet? Amerika Serikat dan Uni Soviet itu mencoba untuk bersaing dalam menciptakan pengaruh, dan di luar Eropa itu mempunyai masing-masing intelijen yang bertugas untuk mensabotase, mencari informasi, dan juga membuat atau meraup kawan-kawan atau sekutu-sekutu untuk masuk ke aliansinya. Nah, kalau Uni Soviet itu punya KGB. Ya, ini badan intelijen KGB ya, terkenal. Nah, itu bergunanya untuk mensabotase juga sama. Kalau CIA juga sama. Cuman CIA ini terkenal dan masih bertahan di Amerika Serikat. Nah, konon katanya konflik-konflik yang ada di dunia itu semuanya itu pasti ada keterlibatan pada saat perang dingin, masa perang dingin. Konflik-konflik yang ada di dunia ini pasti ada keterlibatan antara persaingan KGB dengan CIA. Seperti kalau kita baca tentang Gestapo, G30 SPKI, peristiwa G30 SPKI itu kan ada kayak semacam konspirasi gitu loh yang belum bisa diuji faktanya, yang mengatakan bahwa terjadinya penculikan 7 jenderal itu ada pengaruhnya dari CIA. Seperti itu. Nah, di sini ada 4 konflik yang diberi pengaruh dari perselisihan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Yang pertama ada konflik Jerman. Jadi setelah Jerman berhasil dikalahkan, Jerman itu dibagi ke dalam 4 bagian. Nah, keempat bagian itu secara generalisir ya, ada bagian yang liberalnya, ideologi liberalismenya, yaitu Jerman Barat. Yang satu lagi Jerman Timur yang ideologinya komunis. Nah, di situ sebenarnya dipolitisir oleh
kedua negara untuk menciptakan pengaruh. Nah, sebenarnya dari kedua perbedaan tersebut, meskipun sudah dibangun tembok Berlin untuk membatasi antara Jerman Barat dan Jerman Timur, namun ada baik CIA dan KGB melakukan sabotase terus terhadap kedua masing-masing musuh ideologi tersebut di Jerman, agar Jerman bisa sesuai dengan ideologi yang diinginkan oleh masing-masing intelijen tersebut. Lalu ada perang Vietnam, nanti akan memecahkan antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Terjadi perang Vietnam yang berkepanjangan yang pada akhirnya dimenangkan oleh Ho Chi Minh. Lalu ada perang Korea yang memisahkan sampai sekarang Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara yang ideologinya komunis, sedangkan Korea Selatan yang berideologinya liberal. Lalu ada krisis Suez yang ada di Mesir ketika Inggris dan Amerika Serikat mencoba untuk menyerang ataupun menginvasi Mesir dikarenakan menasionalisasi bendungan Suez, terusan Suez, bukan bendungan Suez, terusan Suez. Itu Uni Soviet mencoba dalam artian kasarnya itu mengompori ataupun mensabotase ataupun mengadu domba agar Mesir bisa masuk ke sekutunya sebagai komunis, kata Uni Soviet. Mungkin ini empat konflik vital dunia yang dipengaruhi oleh Perang Dingin. Nah, ini peta pengaruhnya, peta pengaruh negara-negara yang dipengaruhi ideologi oleh antara komunisme dan liberalisme. Kalau yang merah ini itu negara-negara yang dipengaruhi oleh Uni Soviet. Kalau yang pink ini masih masa pengembangan ataupun pengaruh. Nah, yang pink ini nih kayak Mesir nih kena nih sama Uni Soviet. Kalau yang biru ini Amerika, kalau yang biru muda ini dalam proses pengaruh. Nah, kalau yang hijau ini Allied colonies. Jadi itu negara sekutu Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II kan menciptakan negara-negara yang baru merdeka. Seperti banyak tuh kan yang di Afrika, baik Indonesia juga baru merdeka, Papua Nugini. Nah, itu negara-negara yang belum mendapatkan pengaruh antara komunisme ataupun liberalisme. Nah, katanya sih Indonesia berhasil didapatkan Amerika Serikat untuk berideologi liberalisme kapitalisme saat Indonesia menapaki masa Orde Baru. Jadi katanya Orde Baru itu sudah sah menjadi kemenangan Amerika Serikat di Asia Tenggara. Seperti itu. Nah, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Akan Bapak tunggu diskusinya. Semoga kita semua bisa antusias. Mohon maaf atas kekurangan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.